Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 114. Pokok bahasan edisi ini sama dengan pokok bahasan edisi sebelumnya, yaitu kalimat fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyah bagian 4 ini. Kalimat fi'liyah dalam bahasa Arab adalah kalimat fi'liyah yang berstruktur ini, fi'lun plus fa'ilun plus maf'ulun bih. Ini rumus kalimat ismiyah. Fi'lun itu kata kerja, kita beri notasi V. Nah, ini V ini singkatan dari verb dalam bahasa Inggris. Fa'ilun itu subjek, kita beri notasi S. Ya. Maf'ulun bih itu objek, kita beri notasi O. Kita beri notasi O. Ini struktur kalimat fi'liyah dalam bahasa Arab. Fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bih. Kita beri notasi ini V untuk memudahkan saja, ya. Daripada kita menulis fi'lun, ya kita tulis V, ya. Nah, kemudian ini fa'ilun itu subjek, pelaku dari fi'lun atau orang yang melakukan perbuatan fi'lun. Kemudian maf'ulun bih objek, itu sasaran dari fi'lun, sasaran dari fi'lun. Fi'lun ini itu bisa transitif atau muta'addi, bisa lazim. Lazim itu intransitif. Nah, fi'il atau kata kerja transitif adalah kata kerja yang mempunyai objek. Sedangkan fi'il lazim atau fi'il atau kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak mempunyai objek. Coba kita lihat ini. Di sini ada 10 nomor. Masing-masing mengandung kata kerja. Fataha. Fataha itu membuka. Membuka itu punya objek. Ya, misalnya membuka pintu, membuka jendela, membuka warung dan sebagainya. Akala. Akala ini juga al-fi'lu al-muta'addi. Kata kerja transitif. Sebab dia punya objek. Makan nasi, makan mie, makan anggur dan sebagainya, ya, anggur buah, ya. Kemudian ini tabakha, tabakha juga transitif sebab dia punya objek, misalnya memasak nasi, ya, memasak mie dan sebagainya. Wada'a juga transitif, artinya meletakkan, misalnya meletakkan benda, meletakkan piring di atas meja dan sebagainya. Kemudian ini wasala. Wasala itu sampai. Sampai atau tiba. Sampai ini tidak punya objek, ya. Sampai ini tidak pernah diikuti oleh objek. Dia diikuti oleh keterangan waktu. Sampai. Sampai di mana? Sampai di kota ini. Ini bukan objek. Ini keterangan tempat. Jadi ini fi'lul lazim, intransitif, ya. Qara'a membaca transitif, darasa belajar transitif. Jadi darosa itu bisa belajar, bisa mempelajari, ya, bisa belajar, bisa mempelajari. Kalau belajar dia itu intransitif seperti ini, kalau mempelajari bisa transitif. Misalnya mempelajari bahasa Arab, misalnya begitu, ya. Nah, ini belajar bahasa Arab, dia punya objek, ya. Kalau dia tidak punya objek, berarti dia intransitif. Misalnya, engkau belajar di sekolah ini 2 tahun yang lalu tanpa objek bahasa Arab. Kemudian qara'a itu transitif, punya objek. Kataba transitif itu punya objek. Itu yang perlu dicatat mengenai fi'lun ini. Fi'lun ini bisa transitif, bisa intransitif. Kalau dia intransitif, rumusnya sampai di sini saja. Sebab dia tidak punya maf'ulun bih, tidak punya objek. Tapi kalau dia transitif atau muta'addin, dia rumusnya sampai di sini.
Verb, subjek, dan objek, ya. Dari situ kita lihat bahwa verb ini harus ada dalam kalimat fi'liyah. Fi'lun itu harus ada. Kalau tidak ada fi'lun, maka kalimat fi'liyah itu tidak ada. Kemudian subjek juga harus ada, ya. Jadi fi'il dan subjek itu harus ada dalam kalimat fi'liyah. Sedangkan subjek ini boleh ada, boleh tidak. Ya, jadi kalau kata kerjanya intransitif, objek ada, ya. Kalau kata kerjanya transitif, objek ada. Jadi di situ kita lihat bahwa derajat fa'il itu lebih tinggi dari derajat maf'ulun bih, ya. Derajat jabatan kata dalam kalimat yang paling tinggi itu marfu', ya. Kasusnya marfu'. Ini marfu' fa'il ini. Kemudian maf'ulun bih itu mansub. Jadi fa'il itu kastanya lebih tinggi daripada maf'ulun bih. Kasta yang lebih tinggi, yang paling tinggi itu marfu', kasta yang lebih rendah itu mansub, ya. Mansub. Kemudian sehubungan dengan fa'il, fa'il ini bisa kata ganti, bisa kata benda atau prasakata benda. Coba lihat, nomor 1, dia, kata ganti. Kata ganti, istriku. Istriku bukan kata ganti. Istriku itu prasakata benda. Ya, rektor itu kata benda. Gitu, kata benda. Jadi fa'il ini bisa kata ganti, bisa kata benda. Apapun fa'il itu, rumusnya tetap ini. Fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ulun bih kalau ada. Ya kan? Kalau fa'il itu kata ganti, maka fi'lun dan fa'il itu muncul sesuai tasrif. Misalnya ini apa namanya itu, tabakha. Tabakha dia laki-laki, telah memasak. Subjeknya dia laki-laki, kata ganti kan. Kalau dia perempuan, tabakhat. Kalau engkau laki-laki, tabakhta. Engkau perempuan, tabakhti. Saya memasak, tabakhtu. Jadi muncul sesuai dengan tasrif. Sesuai dengan tasrif. Apabila ini fa'ilnya ini kata benda atau kata sifat, maka kata kerjanya itu kalau tidak fa'ala, fa'alat. Kan begitu kan? Ini pelajaran sebelumnya. Kalau jenis kelamin subjek itu laki-laki, gunakan fa'ala. Kalau jenis kelamin subjek itu perempuan, gunakan fa'alat. Apabila subjeknya itu bukan kata ganti. Seperti ini. Istriku itu bukan kata ganti kan? Jadi kita lihat jenis kelamin istriku itu. Itu perempuan. Jadi gunakan kata benda lampau untuk perempuan. Ini tabakhat. Ya. Aktifkan akar kata, tambahkan ta yang menyandang tanda sukun. Rektor itu laki-laki. Oleh karena laki-laki, gunakan kata kerja untuk laki-laki. Wasala. Ya, wasala. Allah itu kata Allah itu ya. Kata Allah itu laki-laki. Jadi gunakan kata kerja untuk laki-laki, kataba, ya. Kataba. Tetapi apabila subjeknya itu perempuan seperti ini istriku, gunakan kata kerja untuk perempuan yaitu tabakhat. Gunakan tabakhat. Kemudian fa'il itu marfu', maf'ulun bih itu mansub. Nah, itu hal yang perlu diketahui sehubungan dengan kalimat fi'liyah. Nah, mari kita kerjakan latihan. Nomor satu, dia perempuan membuka. Kata kerja yang digunakan membuka, fataha. Fataha. Kalau dia perempuan membuka, apa itu? Fatahat. Tambahkan ta sakinah. Ta yang menyandang tanda sukun. Kalau subjeknya itu dia laki-laki, fataha, akar kata. Kalau subjeknya engkau laki-laki, fatahta. Ya. Jadi fatahta, sukunkan huruf akhir akar kata, ha, kemudian tambahkan ta. Engkau laki-laki telah membuka. Engkau perempuan telah membuka, fatahti. Kalau saya telah membuka, fatahtu. Nah, ini dia perempuan, fatahat. Kita tulis, fatahat.
Fatahat. Fatahat. Fatahat ini dia perempuan telah membuka. Ini fataha itu V, kata kerja. Ini ta yang tanda sukun itu S. S. Ya. S-nya apa? S-nya bukan ini, bukan ta sakinah, tapi S-nya itu hia. Ya, hia. Di mana hia itu? Hia itu tersembunyi di fatahat. Ingat, huwa dan hia itu tersembunyi di kata kerja. Huwa tersembunyi di fathah, hia tersembunyi di fatahat. Fatahat ini baru VS. Ada objeknya. Oh, ada objeknya ini. Pintu. Pintu itu objek. Membuka itu V. Dia itu S, ya kan? Pintunya tertentu pakai alif lam. Alba, pintu itu babun ya. Albaba. Oleh karena apa? Oleh karena dia objek. Objek itu mansub. Jadi pintunya ini tertentu ya. Kalau sebuah pintu baban ya. Jadi pintunya jelas tertentu. Dan ini kata penghubung wa, kemudian memasuki. Yang memasuki siapa? Dia tak? Ini kata kerja memasuki itu dakhala. 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 Wa dakhala. Wa dakhala. Wa dakhala. Dakhala ini juga V S ya, V plus S, S-nya mana? S-nya huwa. Huwa yang tersembunyi di sini. Wa dakhala memasuki ruang kelas. Ruang kelasnya juga tertentu. Ruang kelas itu apa? Faslun ya. Ruang kelas itu faslun. Faslun. Sebelum faslun kita harus melalui babun. Babun itu pintu. Setelah babun masuk ke faslun. Makanya bab 1 fasal 2 ya. Fatahat al-baba wa dakhalal fasla. Wa dakhalal fasla. 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 Kenapa fasla? Oleh karena ini juga objek ya. Jadi di sini ada dua jumlah fi'liyah yang berstruktur VSO. Ini juga VSO dihubungkan oleh kata penghubung waw ya. Fatahat al-baba wa dakhala al-fasla. Ini perlu catat, sukun di akhir kata kerja lampau untuk hia itu, sukun manakala diikuti oleh alif lam supaya bisa disambungkan bacaannya, sukun ini kita ganti dengan kasrah. Fatahatil baba wa dakhala al-fasla. Dia perempuan membuka pintu dan memasuki. Yang memasuki itu siapa? Dia perempuan ya. Yang memasuki itu dia perempuan. Oleh karena itu ini dakhalat. Bukan dakhala. Kalau dakhala itu dia laki-laki. Ini yang memasuki ruang kelas itu kan dia perempuan. Dia yang membuka pintu, dia yang memasuki ruangan. Jadi ini dakhalat. Dakhalat al-fasla. Ini bukan huwa, tapi hia. Hia yang tersembunyi di dakhalat. Kemudian oleh karena sukun diikuti oleh alif lam, sukun itu diganti dengan kasrah. Jadi kalimatnya menjadi fatahatil baba wa dakhalatil fasla. Dia membuka pintu dan dia memasuki ruangan kelas ya. Dia memasuki ruangan kelas. Dalam bahasa Indonesia oleh karena dia itu sudah muncul di depan, dia subjek kalimat pertama, dia subjek kalimat kedua, dia ini tidak perlu lagi ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Kalau dalam bahasa Arab otomatis ditulis. Oleh karena kata kerja ini mengandung hia. Ya, fatahatil baba wa dakhalatil fasla. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua
saya makan. Jadi subjeknya juga kata ganti. Subjeknya juga kata ganti. Makan itu akala untuk dia laki-laki. Kalau dia perempuan makan, akalat. Kalau engkau makan, akalta. Engkau laki-laki, engkau perempuan makan, akalti. Kalau saya makan, akaltu. Ya kan? Akaltu. Jadi akaltu akaltu, ini jangan terlalu rapat ya. Akaltu, ini VO, ini VS, S-nya itu tu. S-nya tu, subjeknya itu tu. Tu itu merupakan kata ganti marfu bersambung yang semakna dengan ana. Jadi akal tu itu saya makan. Wa minum. Nah, ini kurang lagi minum. Minum itu syariba. Minum itu syariba ya, bukan syaraba. Dia mengacu pada pola fa'ila. Dia juga akar kata. Ya, wa aku minum, wa syaribatu. Wa syaribatu. Wa syaribatu. Jadi syarib itu V, tu itu S. Aku makan dan aku minum. Akaltu wa syaribatu. Kemudian kalimat nomor 3, ini kalimat nomor 3 subjeknya bukan kata ganti, tapi prasakata benda. Prasakata benda. Jadi kombinasi kata benda istri kata benda, dengan kata ganti ku. Ku itu i ya, kata ganti majrur bersambung untuk ana atau ya mutakallim. Jadi kalau subjeknya itu bukan kata ganti, kita lihat jenis kelamin subjek itu. Istri itu perempuan, oleh karena itu gunakan kata kerja untuk hiya. Jadi tabakha itu dia laki-laki telah memasak. Kalau dia perempuan, tabakhat. Gunakan tabakhat. Tabakhat. Ini kha ya. Ini ta. Taba, sambungkan nih. Tabakhat. 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 Tabakhat istriku. Apa istriku? Zaujati. 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 Jadi ini V, ya, ini V, ini S. Ya. Jadi di sini tidak ada lagi hiya yang tersembunyi oleh karena dia itu sudah diambil alih oleh zaujati. Jadi ini V, ini S. Tabakhat zaujati. Ya, memasak apa? Memasak makanan. Kalau begitu makanan itu objek. Sesuatu yang dimasak. Makanan itu ta'amun. Ta'amun. Makanannya tertentu ya. Al-ta'ama. Al-ta'ama. Mengapa al-ta'ama? Oleh karena dia objek. Jadi tabakhat zaujati at-ta'ama atau tabakhat zaujati at-ta'ama. Atau bisa juga nanti tabakhat zaujatiyat ta'ama. Untuk kami, untuk itu harful jar. Untuk kami itu frasa jar majrur ya, frasa jar majrur. Jadi kata ganti setelah harful jar itu kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung untuk kami itu apa? Na. Ya kan? Na. Kalau kata ganti marfu terpisah itu nahnu. Di sini kita tidak boleh menggunakan nahnu oleh karena kata ganti itu didahului oleh harful jar. Nah, jadi kita menggunakan harful jar muttasil ya. Harful kata ganti majrur bersambung. Jadi untuk kami lana, bukan lina tapi lana. Lana walakum. Lana ya. Lana.
Untuk kami itu lana. Rasa jar majrur ini. Lana. Jadi tabakhat zaujati at-ta'ama lana. Jadi ini tidak perlu diganti dengan kasrah seperti di sini, oleh karena dia tidak diikuti oleh alif lam. Tabakhat zaujati at-ta'ama lana. Ya, ta'ama. Nanti bisa ini ya mutakalim ini difatahkan. Tabakhat zaujati at-ta'ama lana. Tapi begitu aja dulu ya. Oke. Kalimat berikutnya, saya meletakkan makanan itu di atas meja. Oh, ini fa'ilnya atau subjeknya itu kata ganti. Ya, jadi subjek ini kita munculkan sesuai dengan tasrif. Kata kerjanya meletakkan wada'a. Coba tasrif wada'a. Wada'a, dia laki-laki telah meletakkan, kalau dia perempuan telah meletakkan, wada'at. Kalau engkau laki-laki telah meletakkan, sukunkan ain huruf akhir, wada' tambahkan ta, wada'ta. Engkau perempuan telah meletakkan, wada'ti, saya telah meletakkan, wada'tu. Jadi dia dimunculkan sesuai tasrif. Saya meletakkan, wada'tu. Saya meletakkan itu, wada'tu. Ini wada'tu. Ini wada' itu v, tu itu s. Wada'ah itu termasuk kata kerja transitif. Dia punya objek. Objeknya apa? Objeknya makanan itu. Makanan itu ini ya. Ini objek. Itunya kita anggap saja alif lam ya. Jadi ada dua kemungkinan, itu bisa alif lam, bisa kata penunjuk. Kalau kata penunjuk zalika, kalau ini bukan kata penunjuk, alif lam. Wada'tu, makanan itu, at-ta'ama, sama dengan ini. Makanan itu, at-ta'ama. Wada'tu at-ta'ama, wada'tu at-ta'ama, wada'tu at-ta'ama. Mengapa ta'ama? Oleh karena objek. Wada'tu ta'ama. Jadi VSO. Dia VSO seperti ini. VSO. Dia punya objek oleh karena kata kerjanya itu muta'addin ya. Wada'tu ta'ama, wada'tu ta'ama. Saya meletakkan makanan itu di atas meja. Di atas itu ala. Meja, kita anggap meja makan ya. Ya, makan itu biasanya diletakkan di atas meja makan. Al-Ma'idah. Alal ma'idati. Ti oleh karena ini, ala itu harful jar. Ya. Wada'tu ta'ama alal ma'idati. Nomor 5. Rektor itu sampai di kota ini kemarin. Nah, jadi kata kerja yang digunakan itu kata kerja intransitif, sampai. Sampai itu wasala. Ya, wasala, sampai. Berarti dia tidak punya objek kan? Memang nggak punya objek. Setelah sampai itu nggak ada objek. Langsung di kota ini keterangan tempat, baru keterangan waktu. Nah, kemudian subjeknya bukan kata ganti. Rektor itu bukan kata ganti. Kalau bukan kata ganti, kita lihat jenis kelaminnya. Rektor itu laki-laki atau perempuan? Iya, anggaplah laki-laki ya. Laki-laki. Oleh karena itu, gunakan kata kerja untuk dia laki-laki, wasala. Mari kita rumuskan rektor. Rektor itu dalam bahasa Inggris terdiri dari satu kata. Ini bahasa Inggris ini, rektor ini. Dalam bahasa Indonesia juga kita pinjam itu, rektor itu dari bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Arab, rektor itu terdiri dari dua kata. Kata apa? Kata rois, ya kan? Rois. Ini rois. Rois itu pemimpin. Ya, rois itu pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin Universitas Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah.
Ya, al-jami'ah ini kata benda. Ini kata benda juga ya. Jadi kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Jadi pemimpin universitas atau pimpinan universitas itu rektor ya. Raisul jami'ah. Nah, jelas ini kata benda dua harus majrur. Raisul jami'ati. Nah, kalau huruf akhir kata benda satu ini terbuka, bisa sa, bisa si, bisa su, tergantung jabatannya dalam kalimat. Nah, coba lihat kata kerjanya sampai, sedangkan ininya fa'il, ini fa'il ya. Ini fa'il, ini S ini. S. Oleh karena dia sebagai subjek, sebagai fa'il, maka dia harus marfu. Jadi raisul jami'ati. Kalau dia belum diberi peran subjek atau fa'il, dia terbuka. Bisa raisu, bisa raisa, bisa raisi. Begitu dia diberi peran subjek, maka dia harus raisu. Oleh karena subjek itu harus marfu. Kemudian kata kerja paling depan. Kata kerja paling depan. Wasala. 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 Wasala itu V-nya. Ini S-nya ya. Ini rais di samping sebagai S juga sebagai mudhaf. Oleh karena dia diikuti oleh kata benda dua. Ini mudhafun ilaih. Wasala raisul jami'ati, rektor itu atau pimpinan universitas itu sampai di mana? Enggak ada objek. Oleh karena sampai itu intransitif. Di ya, di itu fi. Kota ini kata penunjuk. Kota itu perempuan. Oleh karena dia bertamar mudhaf, Madinah. Oleh karena itu kata penunjuk dekat yang digunakan itu hadhihi. Hadhihi, perempuan tunggal ya. Hadhihi. Kemudian kata benda setelah hadhihi itu harus beralif lam. Fi hadhil madinati. Madinati. Dia selaras dengan hadhihi. Hadhihi itu marfu karena dia fi, maka ini pun marfu. Jadi wasala raisul jami'ati fi hadhil madinati kemarin. Kemarin keterangan waktu ams. Jadi insya Allah nanti kita akan membuat edisi sehubungan dengan keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat lampau, kalimat kebiasaan dan sebagainya. Ams itu kalimat lampau ya. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan itu al-fi'lu al-madhi. Wasala raisul jami'ati fi hadhil madinah ams. Coba lihat setelah S enggak ada O. Oleh karena apa? Oleh karena wasala itu tidak mempunyai objek ya. Dia kata kerja intransitif. Nomor 6, saya membaca, subjeknya saya. Kalau begitu, saya membaca itu dimunculkan sesuai tasrif. Sesuai tasrif. Nah, kalau kita tasrif qara'a ini, qara'a dia laki-laki telah membaca. Kalau dia perempuan telah membaca, qara'at, tambahkan ta, yang menyandang tanda sukun. Kemudian kalau engkau laki-laki telah membaca, sukunkan hamzah ini, qara'ta. Engkau perempuan telah membaca, qara'ti. Kalau saya telah membaca, qara'tu. Ya. Jadi saya membaca, qara'tu. Ya, qara'tu ini, qara' itu V, tu itu S. Qara'tu. Saya membaca. Saya membaca 2 makalah, 2 tulisan. Makalah itu kita pinjam dari bahasa Arab. Makalah itu maqalah. Maqalatun ya. Maqalatun. Jadi makalah itu kita pinjam dari bahasa Arab maqalatun ya. Kalau dua itu tambahkan akhiran ani atau aini. Jadi maqalatani, 2 makalah, maqalatani atau maqalataini. Maqalataini. Artinya sama,
Maqalatani dua makalah, maqalataini juga dua makalah. Bedanya maqalatani itu marfu, maqalataini itu mansub atau majrur. Ya, qara'tu saya membaca dua makalah. Dua makalah ini objek. Objek itu yang dibaca, ya kan? Oleh karena qara'a itu kata kerja transitif. Dua makalah itu objek harus mansub. Ya, objek harus mansub. Ya, objek harus mansub. Jadi kita gunakan ini, maqalataini. Ya, dua makalah. Jadi makalah itu tertentu ya. Al-maqalataini. 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 Jadi qara'tul maqalataini, ini objek. Objek itu harus mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan ya. Mengapa dia mansub dengan ya? Oleh karena al-maqalataini itu musanna, ya. Saya membaca dua makalah, qara'tul maqalataini. Oh, dua makalah itu panjang. Ini kata benda. Kata benda diikuti oleh kata sifat. Jadi kata sifat yang mengikuti kata benda itu harus selaras dengan kata benda itu. Jadi kalau kata sifat, kata bendanya pakai alif lam, kata sifatnya juga pakai alif lam. Kemudian panjang itu apa? Panjang itu tawil, ya kan? Tawil. Sudah berulang kali dimunculkan dalam edisi tawilun, ya. Jadi al-maqalataini at-tawilataini. Oleh karena ini perempuan, maqalah. Ini ta ini sebetulnya berasal dari tamarbutah. Oleh karena tamarbutah disambungkan dengan aini, maka tamarbutah itu ditulis dengan ta biasa. Jadi at-tawilataini. At-tawilataini. Al-tawi ini ya, lataini. Jadi saya membaca dua makalah panjang, qara'tul maqalataini tawilataini, di majalah itu kita anggap saja alif lam, ya, alif lam. Jadi ti itu fi majalah itu ya majalah, fil majalati, di majalah itu. Jadi itunya kita anggap alif lam. Jadi di majalah tersebut. Qara'tul maqalataini tawilataini fil majallah, ya, fil majallati. Berikutnya engkau belajar, subjeknya kata ganti engkau. Oleh karena itu engkau belajar itu dimunculkan sesuai tasrif. Belajar itu darasa. Kalau kita tasrif darasa, darasat, darasta, darasti, darastu. Jadi belajar untuk engkau itu darasta. Ya, darasta. Daros itu kata kerja, ta itu subjek, ya. Kemudian dia punya objek bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab itu terdiri dari dua kata. Bahasa itu kata benda, Arab itu kata sifat. Ya. Bahasa itu lughah, Arab itu Arabiyah. Oleh karena selaras, ya. Dia beralif lam. Jadi al-lughah, al-arabiyah, al-arabiyah. Ini kata benda, ini kata sifat. Jadi kata benda ini berperan sebagai apa? Sebagai objek. Oleh karena dia yang dipelajari. Jadi engkau belajar darasta al-lughah, berarti ini mansub. Ya, mansubun bil fathah. Al-lughah. Nah, coba lihat lughah itu
lughah itu berawal dengan lam. Kalau kita masukkan alif lam masukkan. Jadi lamnya dua, seperti ini al-lughah. Lam yang pertama itu lam alif lam yang kedua awal dari kata lughah. Ya, lam itu bisa masuk 100% ke lam. Jadi lam itu bisa masuk 100% ke lam. Jadi lam itu diidghamkan ke lam, ya, secara penuh. Oleh karena lam yang pertama itu tidak menyandang tanda apapun, lam yang kedua itu bertasydid, ya, bertasydid. Terus sebabnya mengapa tulisannya begini? Al-lughah al-arabiyah. Ya. Jadi kalau dalam ilmu tajwid ini namanya itu idgham apa itu? Idgham syamsi. Idgham syamsi. Jadi kalau lam masuk ke lam itu bisa diidghamkan sepenuhnya 100% ke dalam lam. Jadi lam, ya. Jadi idgham syamsi kamil, sempurna. Darastal lughatal arabiyyata Arabiyata. Ini kata sifatnya selaras dengan ini. Ini perempuan, ini beralif lam, ini mansub, ini mansub. Di sekolah ini ya, sekolah ini hadhil madrasah. Ya, sama dengan di kota ini, fi hadhil madinah. Jadi di sekolah ini, fi hadhil madrasati. Fi hadhil madrasati. Darasta al-lughata al-arabiyyata fi hadhil madrasati 2 tahun yang lalu. Masih ingat 2 tahun yang lalu? Jadi yang lalu itu qabla. Gitu ya, qabla. Yang lalu itu qabla. Kemudian 2 tahun. Kalau 1 tahun itu sanatun. Ya, sanatun atau amun. Amun itu semakna dengan sanah, ya. Dia beda dengan amun. Ya, kalau amun itu paman dari fi ayah. Qabla 2 tahun, kalau kita pakai sanatun, 2 tahun itu apa? 2 tahun itu sanatani. Ya, sanatani. Sambungan ini dengan ani. Oleh karena itu tamal butoh berubah minta biasa. Sanatani atau sanataini. Sanataini. 2 tahun. Oleh karena qabla itu zarab, setelah zarab kan harus majrur. Maka kita pakai sanataini. Yaumaini, syahraini, usbu'aini. Qabla sanataini. Qabla sana ini taini. Qabla sanataini. Kalau kita pakai amun, qabla amaini, ya. 2 tahun yang lalu. Jadi engkau belajar bahasa Arab, darastal lughatal arabiyyata fi hadhil madrasah, di sekolah ini 2 tahun yang lalu, qabla sanataini. Kalau di kota ini, fi hadhil madinati qabla sanataini. Oke, berikutnya nomor 8. 2 pria soleh itu, ini bentuk jual, ya. 2 pria soleh itu, ini sebagai apa? Ini sebagai subjek. Jadi subjeknya bukan kata ganti. Kalau subjeknya bukan kata ganti, lihat jenis kelamin subjek itu. 2 pria soleh, jenis kelaminnya jelas laki-laki. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, gunakan fa'ala. Kan gitu dari sebelumnya. Kalau perempuan, gunakan fa'alat. Oleh kata laki-laki, tak peduli bilangannya, ya. Apakah itu 1, apa 2, atau jamak nanti, gunakan fa'ala, qara'a. Jadi qara'a, ini qara'a. Qara'a ini kata kerja. Subjeknya apa?
dua pria soleh itu. Kalau pria itu rojulun, ya kan? Rojulun satu pria. Kalau dua pria, rojulani atau rojulaini. Itu ini alif lam kita anggap ya, alif lam ya. Alif lam. Jadi ar-rojulani atau ar-rojulaini, ya dia sebagai subjek. Subjek itu harus marfu, ar-rojulani. 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 Jadi qara ar-rajulani, kemudian inilah subjeknya. Kemudian subjek ini diikuti oleh kata ganti. Kata ganti soleh, selaraskan dengan ini. As-salihani. 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 Jadi qara'a itu termasuk kata kerja transitif. Dia mempunyai objek. Apa objeknya? Al-Quran. Al-Quran, ini objek. Jadi yang dibaca itu Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran itu mansub. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Dia mansub oleh karena dia objek. Ya, bukan Al-Qur'anu, salah kalau Al-Qur'ani. Yang benar itu qara'ar rajulani salihani al-Qur'ana. Kemudian Quran itu diikuti oleh kata sifat. Ini kata benda. Ini kata sifat ya, kata sifat. Mulia itu karim. Mulia itu karim. Nah, selaras dengan ini al-karimah. 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 Nah, jadi ini kata benda ya. Ini kata sifat. Selaras dia. Kata benda sebagai objek. Jadi kalau kita lihat tulisan di cover mushaf itu Al-Quran Al-Karim. Maksudnya apa? Al-Quran yang mulia. Itu perasa wasfiyun, kata benda kata sifat. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu mulia, itu kalimat ismiyah. Al-Quranu karimun, ini tidak beralif lam. Tapi kalau beralif lam, berarti ini perasa wasfiyun, KBKS. Al-Quranul Karimu, itu kalau marfu. Kalau mansub, Al-Quran Al-Karimah. Kalau majrur, Al-Quranil Karimi. Ya, Al-Quranil Karimi. Jadi, qara'ar rajulani salihani Al-Quran Al-Karimah. Hari ini, ingat hari ini, Al-Yawma. Hari ini itu Al-Yawma, keterangan waktu, today. Ya. Al-Yawma. Al-Yawma akmaltu lakum. Al-Yawma hari ini. Kalau kemarin ams. Kalau 2 tahun yang lalu qabla sanataini. Ya, qabla sanataini. Kalau 2 bulan yang lalu qabla syahraini. Kalau 2 minggu yang lalu qabla usbu'aini, ya. Kemudian kalimat nomor 8, ini fa'ilnya bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Jadi kita lihat jenis kelamin fa'il. Allah itu kata Allah, jenis kelaminnya laki-laki ya. Bukan Allah itu jenis kelamin laki-laki, Allah itu tidak punya jenis kelamin ya. Kata Allah. Ini kan kata Allah ini. Laki-laki, oleh karena itu kata kerja yang digunakan itu fa'ala. Dalam hal ini kataba. Kataba itu menulis. Bisa juga berarti mewajibkan ya, mewajibkan. Jadi kataba ini verb, ini v itu kata kerja. Ya, siapa yang menulis? Allah itu ini subjek. Ya. Kataballahu. Ini subjek atau fa'il. Fa'il harus marfu. Jadi Allah menuliskan dalam arti mewajibkan. Jadi kalau sudah ditulis itu sudah wajib itu, ya, nggak bisa diubah lagi. Kataballahu, Allah mewajibkan. Di sini kita menggunakan kataba, ya. Secara harfiah sebetulnya mewajibkan itu aujaba.
aujaballahu. Tapi yang muncul dalam Al-Quran itu untuk mewajibkan, dalam hal ini puasa, itu kataba. Kataballahu, Allah telah mewajibkan puasa. Puasa itu objek. Puasa itu siam. Jadi as-siyama. As-siyama. Ini tasdid ya. As-siyama. Ini objek. Makanya dia berharakat akhir fathah. Kataballahu siyama. Allah telah mewajibkan puasa. Nanti pada akhirnya kita akan sampai ke kalimat pasif. Kita sudah mulai dengan istilah aktif. Ada aktif berarti ada pasif. Kalau aktif itu kata kerjanya berawalan ma, kalau aktif itu berawalan di. Jadi nanti kalau kita mengubah kalimat kataballahu siyama, ini kalimat aktif ya. Oleh karena subjek itu aktif melakukan perbuatan, yang mewajibkan itu Allah. Maka ini apa namanya itu as-siyama, objek itu kita jadikan subjek. Subjek itu harus marfu. Jadi as-siyamu. Ya, as-siyamu. Kalau kita mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, jadikanlah objek kalimat aktif itu menjadi subjek kalimat pasif, as-siyamu. Kemudian gunakan kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif itu mengacu pada pola fa'ala, fa'ila, fa'ula, ya kan? Nanti kalau kita sudah sampai di kalimat pasif, pola kalimat pasif atau kata kerja lampau pasif itu mengacu pada pola fu'ila. Fu'ila. Jadi ini kutiba. Jadi kutiba siyamu artinya puasa diwajibkan. Jadi ini kata kerjanya, ini subjeknya, ya kan? Nanti subjek kalimat pasif namanya naibul fa'il, naib al-fa'il, ya, itu nanti. Jadi kataballahu siyama, Allah telah mewajibkan puasa atas kita. Atas itu ala, kita itu kata ganti majrur bersambung. Jadi alaina. Ya, alaina. Alaina, ya kan? Alaina, atas kita. Coba tasrif dulu. Ala plus kata ganti majrur bersambung. Ala plus hi, alaihi. Ya, ala plus ha, alaiha. Plus anta, alaika. Plus anti, alaiki. Plus saya, alaiya. Plus kami, alaina. Ya. Plus mereka, alaihima. Plus kalian berdua, alaikuma. Ya, coba tonton lagi kata ganti majrur bersambung untuk bentuk jual, ya. Kataballahu siyama alaina. Kalau atas kalian, kataballahu siyamu alaikum. Ya, jadi puasa telah diwajibkan atas kalian, kutibas siyamu alaikum. Ya. Kutibas siyamu alaikum. Perlu catat nanti dalam kalimat pasif, dia pasif ya. Ini fa'il ini harus dihilangkan. Tak boleh ada fa'il di sini. Jadi ubah objek menjadi subjek, dari mansub menjadi marfu, kemudian letakkan kata kerja pasif di depan, hilangkan fa'il. Kutibas siyamu alaikum. Atau alaikum itu bisa diinikan di sini. Kutiba alaikumus siyamu. Ya, kama sebagaimana kutiba, ya, sebagaimana ia diwajibkan alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya begitu. Allah mewajibkan puasa atas kita, kataballahu siyama alaina. Ya. Yang terakhir, Allah menciptakan manusia dari tanah, ya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Menciptakan itu khalaqa. Ini kata ininya, subjeknya, fa'ilnya itu bukan kata ganti. Berarti kita lihat jenis kalimatnya. Laki-laki seperti ini juga ya.
laki-laki. Berarti kita gunakan khalaqa plus subjek kata ganti itu, ya. Jadi khalaqa ini fi, siapa yang menciptakan? Allah. Khalaqallahu, ya kan? Khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Ini apa? Ini S. Manusia itu objek yang diciptakan. Allah menciptakan manusia. Khalaqallahu, manusia, al-insan. Al-insan. Apa harokat akhirnya? Harokat akhirnya fathah. Oleh karena dia objek. Objek itu harus mansub. Khalaqallahu al-insana, dari tanah min tin. Min tin, tanah itu tinin. Min tin, tinin, tanah kering yang bercampur air, ya. Jadi tinin. Khalaqallahu al-insana min tin. Ya, khalaqallahu al-jinna, jin, min nar. Misalnya begitu, ya. Jadi Allah telah menciptakan manusia dari tanah, itu bahasa Arabnya khalaqallahu al-insana, ini objek min tin. Saya kira cukup sekian. Sebelum kita tutup, coba kita cek sekali lagi. Ini fatahatil baba, dia perempuan telah menutup pintu, betul kan? Dia perempuan membuka pintu. Wa dakhalatil fasla, dan dia memasuki ruang kelas. Ini saya makan dan minum, akaltu wa syaribtu. Akaltu wa syaribtu. Akaltu itu VS, ini juga VS, ya. Syaribtu juga VS. Aku makan dan aku minum. Ini istriku memasak, tabakhat, oleh karena ini perempuan, zaujati at-ta'ama, makanan untuk kami, lana, ya. Untuk kami dan untuk kalian, lana walakum, ya, berarti lana juga, ya, untuk kita semua. Saya meletakkan makanan itu di atas meja, ya, saya meletakkan, wada'tu, meletakkan, dia laki-laki meletakkan, wada'a, wada'at, wada'ta, wada'ti, wada'tu. Wada'tu at-ta'ama, objek, alal ma'idah, ya. Kemudian berikutnya, rektor itu sampai di kota ini kemarin. Oh, di kota ini, ya. Sampai di kota ini. Wasala, sampai. Raisul jami'ati, ini rektor ini, pimpinan universitas itu, sampai wasala fi hadhil jami'ati. Sebetulnya wasala itu ininya padan preposisinya ila, ya. Ila sebetulnya. Ila, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, rektor sampai ke kota ini. Oke, jadi ini wasala itu padan preposisinya ila, ya. Kemudian saya membaca 2 makalah panjang di majalah itu. Saya membaca qara'tu 2 makalah al-maqalataini at-tawilataini, panjang, ya. Fil majallati. Kalau makalah panjangnya tidak diketahui, buang aja alif lam, ya. Buang aja alif lam. Jadi qara'tu maqalataini tawilataini. Jadi alif lam bisa dibuang. Tapi kalau ininya sudah tertentu, ya, 2 makalah panjang itu, al-maqalataini at-tawilataini fil majallati, di majalah itu. Oke, engkau belajar itu darasa. Engkau belajar darosta. Darosta, bahasa Arab itu kata benda kata sifat al-lughatal arabiyyata, ya. Di sekolah ini fi hadhil madrasati, 2 tahun yang lalu, qabla amaini atau qabla sanataini. 2 pria soleh itu membaca. Ini laki-laki, berarti qara'a. Jadi qara'a, 2 pria, ar-rajulani, solih, as-solihani, yang dibaca itu apa? Al-Qur'ana, objek, mansub, al-karima. Ini kata sifat harus selaras dengan ini. Al-yauma.
hari ini. Kemudian Allah mewajibkan puasa atas kalian, kataballahu siyama alaina, atas kita. Kalau atas kalian berdua, alaikuma, ya, alaikuma. Kalau atas kami, alaina, atas kita, alaina. Yang terakhir, Allah menciptakan manusia dari tanah, ya. Allah menciptakan, coba lihat subjeknya bukan kata ganti, ya. Kalau bukan kata ganti, lihat jenis kelaminnya, jenis kelamin kata Allah itu laki-laki. Menciptakan itu khalaqa, oleh karena laki-laki kita gunakan khalaqa. Kalau perempuan, khalaqat. Kalau engkau, khalaqta. Ini khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Khalaqallahu, siapa insana min tin. Oke. Jadi ingat apa ucapan iblis itu, khalaqtani min nar, engkau khalaqta, engkau menciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah menciptakan dia di Adam dari tanah. Api itu lebih tinggi dari tanah, mengapa saya harus sujud kepadanya, ya? Harus bersujud kepadanya. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.